Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta rezeki lancar senantiasa menyertai kita semua. Bertemu kembali dengan Leoji Channel. Kali ini saya menayangkan sebuah video perjalanan yang dimulai dari sekitar wilayah Kecamatan Krembung menuju ke wilayah Kota Sidoarjo. Teman-teman, selama perjalanan ini suasana hujan yang tidak henti-hentinya yang merata di sekitar wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadikan perjalanan ini menuntut kewaspadaan bagi kita sebagai pengendara kendaraan bermotor. Teman-teman, di dalam tayangan video ini saya juga akan berbagi kepada teman-teman bagaimana tips yang harus dilakukan teman-teman pada saat mengendarai kendaraan bermotor di mana cuaca dalam kondisi hujan. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui lebih banyak tentang tayangan video ataupun juga beberapa tips, mari kita simak video ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, berikut ini beberapa tips yang harus diperhatikan oleh teman-teman pada saat mengadakan sebuah perjalanan yang bersamaan dengan terjadinya turun hujan. Yaitu yang pertama adalah persiapan sebelum berangkat. Adapun persiapan-persiapan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, pastikan kondisi kendaraan baik termasuk ban, rem, dan sistem pengereman. Kemudian yang kedua teman-teman, periksa tekanan ban dan pastikan cukup. Yang ketiga, matikan fitur GPS atau peta online untuk menghindari gangguan. Dan yang keempat, siapkan jas hujan atau payung atau perlengkapan lainnya. Nah itu tadi teman-teman beberapa persiapan yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan pada saat terjadinya musim penghujan, sehingga selama perjalanan kita itu sangat enjoy sekali, tidak merasa was-was atau khawatir. Yang jelas persiapan ini harus kita maksimalkan supaya tidak terjadi kendala pada saat mengadakan sebuah perjalanan. Teman-teman, sebelum saya membagikan beberapa tips yang lain pada saat kita berkendara pada waktu terjadinya hujan, sekarang kita bisa melihat kondisi jalan konstruksi cor yang sangat mulus, yang sangat basah. Memang ini butuh kewaspadaan khusus bagi kita sebagai pengendara kendaraan bermotor. Nah sekarang saya sudah keluar dari kota Kecamatan Krembung. Nah ini menuju ke arah timur, nanti akan nyampe di wilayah kota Kecamatan Porong teman-teman. Teman-teman, di sini kita bisa melihat kendaraan-kendaraan berat yang melintas di jalan raya ini, yaitu beberapa truk pengangkut
barang, baik itu berupa truk bak terbuka ataupun juga trailer, dan termasuk juga truk kontainer. Ini menjadikan kita harus tetap waspada, apalagi pada saat terjadinya turun hujan. Memang untuk jalan-jalan yang pada saat terjadinya hujan, semua kendaraan bermotor tidak banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kebanyakan para pengendara itu harus hati-hati. Teman-teman, berikut ini tips yang harus kita perhatikan selama berkendara pada saat hujan turun. Di antaranya yang pertama adalah kurangi kecepatan, kurang lebih antara 30 sampai 50 km per jam di jalan raya, atau 10 sampai 20 km per jam di kota. Yang kedua, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, minimal antara 5 sampai 7 meter. Yang ketiga, nyalakan lampu teman-teman. Karena dengan menyalakan lampu, insya Allah akan dapat meningkatkan visibilitas. Kemudian yang keempat, gunakan rem dengan lembut dan tidak secara tiba-tiba, karena sangat membahayakan, yang bisa menyebabkan kendaraan itu selip, yaitu tidak terkontrol jalannya. Kemudian yang kelima, hindari mengemudi di tengah jalan untuk menghindari genangan air. Dan yang nomor 6 adalah waspada potensi jalan licin dan longsor. Itu teman-teman beberapa tips yang harus kita perhatikan selama berkendara di jalan raya. Oke teman-teman, sekarang saya posisi berada di Desa Jenggot, Kecamatan Krembong teman-teman. Kita bisa melihat jalannya masih mulus dengan konstruksi cor. Di sebelah kanan atau kiri ruas jalan ini padat sekali pemukiman penduduk.
teman-teman, ada beberapa tips tambahan yang harus kita perhatikan agar selama menjalankan kendaraan bermotor pada saat hujan turun, kondisi kita akan semakin aman dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun tips-tips yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kenali rute yang tidak berlubang. Kemudian yang kedua, jangan mengemudi saat hujan sangat lebat atau badai. Yang ketiga, siapkan nomor darurat dan layanan bantuan. Ini adalah untuk berjaga-jaga kalau seandainya kita itu mengalami kendala. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan ponsel pada saat berkendara karena sangat bahaya sekali. Dan ini biasanya sinyal HP itu sangat dipengaruhi oleh petir, malah bisa kesambar petir nanti. Kemudian yang kelima, kita harus tetap tenang dan fokus, jangan sampai melamun atau lengah. Itu teman-teman, beberapa tips tambahan yang harus kita perhatikan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di wilayah Desa Kesambi, Kecamatan Porong. Jalannya masih tetap konstruksi cor. Memang jalan ini sebelum dibangun konstruksi cor, ini dengan konstruksi aspal biasa banyak yang rusak dan banyak lobang-lobang di sepanjang jalan ini. Karena seperti yang kita lihat mulai dari perjalanan awal sampai sekarang ini, banyak sekali kendaraan-kendaraan berat yang melintasi jalan ini, sehingga kemampuan daya tahan konstruksi jalan aspal ini tidak begitu kuat. Ditambah lagi pada saat terjadi hujan, konstruksi jalan aspal yang semula kuat menjadi rapuh karena kena rembesan air hujan, teman-teman. Teman-teman, di depan ini ada perempatan, di mana perempatan ini terletak di antara jalan arteri antara Kejapanan Pasuruan
menuju ke Tanggulangin Sidoarjo, dan di sebelah kanan itu adalah jalan tol antara Surabaya Malang ataupun juga ke wilayah timur yaitu Probolinggo. Dan sekarang ini saya melintasi jalan arteri, teman-teman. Suasana masih tetap hujan, sudah agak reda sekali, tapi kita harus tetap waspada karena biasanya kalau hujan itu tidak terlalu deras, maka kondisi jalan itu agak licin. Lain halnya pada saat terjadi hujan deras, teman-teman, kondisi jalan tidak begitu licin. Teman-teman, jalur arteri yang saya lalui ini adalah jalur arteri yang berada di sisi sebelah barat, yang dimulai dari wilayah Kecamatan Kejapanan Pasuruan dan berakhir di wilayah Kecamatan Tanggulangin. Sedangkan di sisi sebelah timur itu adalah jalur arteri yang dimulai dari wilayah Kecamatan Tanggulangin menuju ke wilayah Kecamatan Kejapanan Pasuruan. Sedangkan di antara dua jalur arteri ini adalah jalan tol yang tadi sudah saya sebutkan. Teman-teman, baik jalur arteri maupun jalan tol ini dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang melalui jalur reguler, yaitu jalur antara wilayah Kecamatan Tanggulangin menuju ke wilayah Kecamatan Porong. Kemacetan itu terjadi karena pengaruh semburan lumpur panas lapindo yang mengakibatkan putusnya jalan tol panjang antara Surabaya menuju ke kota Malang. Sehingga pemerintah berupaya keras untuk mengantisipasinya, sehingga distribusi barang dan jasa dari wilayah satu ke wilayah lain di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan pulih kembali seperti semula. Dan perlu kiranya saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwasannya musibah semburan lumpur panas lapindo ini terjadi sekitar tahun 2005, sehingga dengan musibah tersebut banyak menenggelamkan pemukiman penduduk yang berada di wilayah semburan, baik itu berupa tempat tinggal, sarana ibadah, ataupun juga sarana pendidikan. Sampai sekarang semburan lumpur panas lapindo ini masih tetap berlangsung. Ya, kita doakan saja semoga musibah ini cepat berhenti, teman-teman. Oke teman-teman, di depan itu ada dua sisi jalur arteri ini. Yang sisi sebelah kiri itu nanti kalau kita terus ke utara akan bergabung dengan jalan tol yang menuju ke Surabaya. Sedangkan kalau kita keluar exit Tanggulangin, kita melewati sisi sebelah kanan.
Nah ini teman-teman, kita sudah masuk wilayah sisi sebelah kanan, berarti kita menuju ke exit Tanggulangin. Kalau kita lurus nanti kejebak di jalan tol teman-teman, padahal kita tujuannya adalah tidak melewati jalan tol. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan suasana hujan masih belum reda, sehingga perlu kewaspadaan menerapkan tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Oke teman-teman, di depan ini kita sudah nyampe di exit Tanggulangin. Kalau kita berbelok arah ke kanan berarti kita menuju ke Kota Malang ataupun kota-kota yang lain. Sedangkan kalau kita ke kiri adalah menuju ke Sidoarjo atau ke Surabaya. Nah di depan ini kita akan menyeberangi palang pintu rel kereta api. Untuk kendaraan roda 2 sepeda motor, hati-hati kalau melalui rel kereta api ini, karena rel kereta apinya itu tidak tegak lurus dengan jalan raya, sehingga pada saat musim hujan sangat membahayakan sekali. Banyak sekali para pengendara motor yang jatuh di sini, terutama pada saat malam hari teman-teman. Maka dari itu harus waspada. Teman-teman, di sisi sebelah kiri ini nampak papan petunjuk lajur prioritas bus Trans Jawa Timur. Nah, ini nanti nampak adanya halte yang dipasang atau dibangun di sebelah kiri jalan ini adalah untuk menampung para penumpang yang naik bus Trans Jawa Tim. Dan di sebelah kiri tadi ada stasiun kereta api Tanggulangin. Barangkali teman-teman ada yang berminat naik kereta api via Tanggulangin, baik itu menuju ke Surabaya ataupun juga ke kota-kota lain, yaitu mungkin di Malang ataupun Blitar, bisa melalui stasiun kereta api Tanggulangin teman-teman. Teman-teman, di depan nanti kita akan menjumpai pertigaan Tanggulangin. Kalau kita lurus ke Surabaya, sedangkan kalau kita belok ke kiri menuju Tulangan ataupun juga Mojosari. Dan apabila teman-teman berada di wilayah Tanggulangin ini, perlu kiranya saya sampaikan bahwa wilayah ini terkenal dengan industri tas dan koper yang disingkat Intaco, di mana industri tas dan koper ini memproduksi berbagai jenis barang, diantaranya berupa jaket kulit, berupa dompet, tas sekolah, ataupun juga tas kantor, dan yang tidak kalah pentingnya juga koper teman-teman. Barangkali teman-teman bisa mampir di sini, nanti bisa menuju ke Intaco yang tepatnya berada di Desa Gedensari teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke wilayah Kota Sidoarjo. Sementara hujan sudah mulai reda dan di sebelah kiri ini adalah SPBU Keramaian teman-teman. Ini jalannya sangat ramai sekali setiap hari, terutama pada saat jam kerja, jam sekolah ataupun juga pulang kerja. Di sebelah kiri ini adalah gedung Universitas Muhammadiyah Sidoarjo teman-teman, dengan berbagai jurusan baik program sarjana ataupun juga pasca sarjana teman-teman. Oke teman-teman, sebelum video ini berakhir, rasanya tidak lengkap kalau seandainya teman-teman tidak mengetahui bagaimana tips keselamatan pasca berkendara pada saat terjadinya hujan. Baiklah teman-teman, beberapa tips yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, pastikan kendaraan dalam keadaan baik setelah terjadinya hujan. Kemudian yang kedua, periksa dan bersihkan kendaraan dari kotoran. Dan yang ketiga, keringkan kendaraan untuk mencegah terjadinya karat atau korosi. Demikian teman-teman, beberapa tips yang saya berikan pada teman-teman, mulai dari persiapan, kemudian perjalanan, ataupun juga pasca perjalanan pada saat terjadinya hujan. Sehingga dengan beberapa tips tadi memberikan keselamatan bagi teman-teman pada saat berkendara ataupun juga kenyamanan selama berkendara pada saat terjadinya hujan teman-teman. Oke teman-teman, sementara cukup sampai di sini video tayangan saya perjalanan pada waktu terjadinya hujan, mulai dari wilayah Kecamatan Krembung sampai dengan wilayah Kota Sidoarjo, termasuk juga tips-tips yang telah saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Tak lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga atas atensi teman-teman yang telah melihat video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan tak lupa pula mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan dalam memberikan keterangan pada video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.